Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ceritain tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai janji aku ke kalian di Instagram aku udah ngevoting ya di Instagram aku. Jadi kalian harus follow Instagram aku dulu biar bisa ikutan voting ke video-video aku selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa diklik tombol subscribe-nya bagi yang belum ya. Nah, aku mau ceritain kisah Nabi Muhammad dari sejak di kandungan hingga Nabi Muhammad meninggal dunia. Oke, lanjut ya. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir dari 25 nabi. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menuntun umat di dunia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 22 April 571 Masehi di tahun Gajah. Sejak di kandungan Aminah sekitar 2 atau 3 bulan, ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika perjalanan dagang ke Syam. Nah, aku mau ceritain kenapa sih Nabi Muhammad lahir di tahun gajah atau kenapa dinamakan tahun gajah. Teman-teman ikutin terus dong cerita aku ya. Nah, aku bakal ceritain kenapa disebut tahun gajah pada Nabi Muhammad lahir. Orang Islam atau orang Muslim pasti sudah tahu sejarahnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir dari 25 Nabi. Pasti orang Islam atau Muslim pasti mengenali sejarah Nabi Muhammad SAW, termasuk aku. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ka'bah mau dihancurkan oleh tentara Raja Abraha dari Yaman. Berarti pemimpin dari tentara adalah Raja Abraha ya. Peristiwa itu terjadi sekitar 571 Masehi, sehingga tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Namun Raja Abraha gagal menghancurkan Ka'bah karena Allah menyuruh para burung ababil yang dikirim, dan burung ababil itu membawa batu dari tanah liat yang dibakar kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah dan Raja Abraha. Pada surah Al-Fil menceritakan kisah pasukan gajah dan Raja Abraha. Setelah waktunya tiba, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Aminah segera mengirim utusan mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar tersebut, lebih-lebih lagi setelah mengetahui cucunya itu seorang laki-laki. Ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib yaitu kakeknya Nabi Muhammad sangat gembira pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah. Lalu diberinya nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji pada hari ke-7 kelahiran itu. Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Tatkala ditanyakan kepada dia memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Ku inginkan dia akan menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Hal itu disyaratkan dalam surat Al-Duha. Allah berfirman, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Pendapat yang populer menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah,
bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, masa kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya. Perempuan-perempuan di pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu, biasanya mereka menghindari bayi dengan status yatim seperti Muhammad. Salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasanya itu adalah Halimah binti Abu Duaib dari Bani Sa'ad ibn Bakar. Karena dari Bani Sa'ad, dia lebih dikenal dengan sebutan Halimah As-Sadiyah. Sebenarnya Halimah tidak berminat membawa bayi Nabi Muhammad, tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia tetap membawa bayi tersebut.